teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Untuk isu kali ini masih seputar perang Rusia versus Ukraina yang saya kaitkan dengan propaganda. Propaganda ini merupakan satu bahasan yang menarik, terutama bagi Anda yang pernah belajar komunikasi politik ya. Jadi di mata kuliah komunikasi politik itu, propaganda menjadi salah satu bahasan. Nah, propaganda itu biasanya akan sangat banyak ditemukan itu pada situasi peperangan seperti saat ini antara Rusia dan Ukraina. Ya. Dan dalam situasi perang, ya propaganda biasanya cenderung negatif. Jadi sebenarnya propaganda itu netral ya. Tapi dalam perang biasanya cenderung ke negatif. Nah, sebelum saya mengaitkan dengan situasi Rusia-Ukraina, apa sih sebenarnya propaganda? Secara gampangnya, propaganda itu adalah upaya memanipulasi psikologis. Itu kata kuncinya ya, manipulasi psikologis. Jadi dalam propaganda, halayak itu disasar psikologinya supaya langsung yakin, supaya langsung percaya, langsung goyah dari kepercayaan yang lama kepada yang baru, tanpa perlu mengecek dulu, tanpa perlu mengetahui kebenaran yang dipropagandakan itu. Nah, itu kan karena psikologi ya. Jadi begitu si propagandis mengatakan A, diharapkan halayak langsung yakin. Nah, itu propaganda. Jadi sasarannya adalah manipulasi psikologis, jadi kejiwaan daripada halayak. Itu ya. Nah, ada banyak teknik propaganda sebetulnya ya. Tapi dalam hal ini saya mungkin hanya menyinggung dua teknik propaganda yang memang ini umum terjadi dalam situasi perangan atau dalam situasi sea war ya, perang urat syaraf antar dua kelompok atau dua pihak. Yaitu teknik propaganda name calling dan glittering generalities. Nah, dua teknik ini sebetulnya berlawanan dalam pengertian. Teknik yang pertama, name calling, itu memberikan label buruk kepada lawan. Lawan itu ya bisa orang, bisa sesuatu, bisa gagasan. Pokoknya memberikan label buruk. Bagaimana supaya citra lawan itu buruk, itu name calling. Ya. Tapi sebaliknya, glittering generalities itu dalam rangka memberikan citra yang baik kepada diri sendiri. Ya. Memberikan label buruk kepada lawan, itu name calling. Glittering generalities, menaikkan citra sendiri. Jadi, name calling ditujukan kepada lawan, glittering generalities untuk diri sendiri. Di luar kasus yang ingin kita bahas, kayak kasus Amerika misalnya kan, dulu waktu menyerang Afghanistan, Irak, kan Amerika mengatakan bahwa Irak, Saddam Hussein ya, itu menyimpan senjata pemusnah massal. Ini sesuatu yang berbahaya. Ini akan menjadi ancaman dunia. Ya. Jadi itu kata-kata yang memberikan label buruk kepada Irak, khususnya kepada Saddam Hussein. Ya. Tapi pada saat yang sama, Amerika menyebut tindakan mereka ya, sebagai upaya penyelamatan demokrasi. Nah, itu glittering generalities. Jadi Amerika menyerang Irak, Afghanistan, menurut mereka sebagai upaya menyelamatkan demokrasi. Ya, gitu ya. Tapi ketika mereka memberikan label kepada Irak, Afghanistan sebagai teroris, sebagai pelaku tindakan-tindakan yang berbahaya, menyimpan senjata pemusnah massal, dan seterusnya. Ya. Dan halayak banyak yang langsung yakin tanpa mengecek terlebih dahulu. Nah, itu bahayanya propaganda ya. Jadi langsung yakin tanpa mengecek terlebih dahulu. Karena apa yang disasarnya tadi, jiwa itu, psikologinya itu, manipulasi psikologis. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks yang terjadi sekarang antara Rusia ya dengan Ukraina, ini juga dalam sea war ya antara Rusia dengan Amerika juga terlihat di situ ya propagandanya. Misalnya Amerika menyebut Rusia yang menurut mereka senjata
atau sudah dalam siaga sebagai tindakan yang berbahaya dan sulit diterima atau tidak dapat diterima. Itu ya. Pihak Rusia juga mengatakan bahwa NATO melakukan pernyataan provokatif atau tindakan Eropa ya, memberikan sanksi sebagai ilegal. Itu kan perang urat syaraf itu sebetulnya propaganda. Ya, name calling tadi itu saling menurunkan citra lawan. Nah seringkali ya, dalam situasi seperti sekarang ini banyak sekali beredar ya, hoax, beredar berita-berita palsu, berita-berita bohong yang sesungguhnya tujuannya ya untuk merusak citra ya dari lawan atau dari siapa yang dituju, yang disasarnya. Jadi propaganda itu sangat terbantu dengan peredaran hoax-hoax itu. Nah, itu sebagai salah satu propaganda juga bagaimana menurunkan citra lawan. Nah, pelaku propaganda itu tentu saja yang disebut propagandis itu bisa siapa saja. Ya, kalau dua orang bertarung ya kedua belah pihak bisa melakukan propaganda masing-masing melalui agen-agennya, ya misalnya Rusia dengan Ukraina atau negara-negara yang terlibat di belakangnya bisa menjadi propagandis juga. Bahkan kita semua para netizen itu juga bisa melakukan propaganda yang mendukung Rusia dengan yang mendukung Ukraina misalnya, kan saling menyebarkan sesuatu yang bisa menurunkan citra dari lawan masing-masing. Karena sekarang ini kita di era media sosial ya, di mana para netizen atau warga jaringan kita ini bisa ikut berperan serta. Kalau dulu kan ketika belum ada media sosial, masih media cetak, televisi, kan kita tidak bisa apa-apa, kita hanya bisa menonton saja apa yang terjadi. Tapi dengan adanya media sosial kita bisa terlibat langsung, ikut menyebarkan foto, video yang sebenarnya tidak benar atau hoax tadi itu. Nah, ini sesungguhnya berbahaya, dan sekarang kan banyak sekali beredar foto, video yang setelah dicek ternyata hoax. Sebut saja misalnya ya video-video tentang kecanggihan senjata anti pesawat yang dimiliki Rusia, yang setiap pesawat apapun pasti atau senjata apapun pasti bisa dikalahkan. Itu kan banyak beredar. Padahal itu sebenarnya setelah diteliti itu asalnya dari simulasi video games Arma 3 ya. Atau yang sedang latihan militer saja, misalnya itu tahun 2020 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya Rusia sedang latihan militer, nah itu disebarkan seolah-olah sedang menyerang Ukraina. Ya. Atau membuat isu seseorang jenderal misalnya telah meninggal, telah wafat. Nah itu kan juga siwar bisa meruntuhkan mental itu kan bagi orang-orang atau bagi pasukan yang dipimpinnya. Jadi dalam situasi perang ini propaganda ini luar biasa, dan yang sangat disayangkan nih, situasi dengan adanya media sosial ini kita semua bisa ikut terlibat, dan bahayanya kalau kita menelan begitu saja apa yang kita tonton, apa yang kita baca, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Ya. Dan sekarang ini kan banyak, ketika ada video seperti yang saya katakan tadi, langsung komentar-komentarnya yakin seolah-olah itu yang sedang terjadi. Langsung mengecam dan seterusnya, tanpa berusaha untuk mencari tahu kebenarannya. Ini bahayanya di sini. Jadi era media sosial seperti ini, kita gampang menonton sesuatu, membaca sesuatu, tanpa berusaha cek dan cross-check terlebih dahulu. Karena itu pesan saya, tentu saja untuk saya juga ya, bagi kita semua adalah jadilah netizen, penonton, pembaca yang kritis. Jangan langsung percaya apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Berusahalah untuk mencari tahu kebenarannya dari berbagai sumber. Kita bisa melakukan itu. Ya. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.